Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 22 Juli 2025. Pesta Santa Maria Magdalena. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini kembali kita memuja syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam kesetiaan dan cinta yang mendalam kepada Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kidung Agung 3 ayat 1 sampai dengan 4 dan Injil Yohanes 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 18. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Siapa Santa Maria Magdalena itu? Maria Magdalena, saudara, adalah seorang perempuan Yahudi pengikut Yesus yang ikut serta dalam pewartaan Yesus dan pada kemudian hari menjadi saksi mata peristiwa penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Dalam Injil hari ini, pada hari pertama minggu itu tiba-tiba benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Yohanes 20 ayat 1. Kenapa Maria Magdalena pagi-pagi benar ke kubur Yesus? Karena saudara, kasihnya yang mendalam pada Yesus ini menunjukkan bahwa kesetiaan dan kasihnya pada Tuhan tidak selalu didasarkan pada pemahaman yang sempurna, tetapi sering kali muncul dari hati yang tulus. Kehadiran Maria Magdalena ke kubur Yesus dapat kita refleksikan. Yang pertama yaitu saudara, di pagi benar yang masih gelap, Maria Magdalena mengunjungi kubur Yesus. Dan yang kedua, kubur Yesus didapatinya kosong. Saudaraku yang terkasih, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap melambangkan kegelapan hati para murid kita semua setelah kematian Yesus, tetapi juga menunjukkan bahwa kebangkitan Allah seringkali terjadi di tengah kegelapan dan ketidakpastian. Sedangkan saudara, kubur yang kosong menjadi tanda awal dari kebangkitan Yesus. Ini mengingatkan bahwa di tengah kehilangan dan keputusan, Allah dapat menghadirkan harapan baru dan pemulihan. Terlihat oleh kita kesedihan Maria Magdalena atas kehilangan jasad Yesus. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Yohanes 20 ayat 11. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Yohanes 20 ayat 12 sampai dengan 13. Saudara, Maria tak mengenal suara itu, dikiranya penunggu taman. Sekali lagi orang itu berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Yohanes 20 ayat 15. Maria tak menyadari akan kehadiran Tuhan Yesus, saudara. Kita pun sering seperti Maria Magdalena tak menyadari akan kehadiran Yesus Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus dapat hadir melalui pribadi-pribadi orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, baik itu istri kita, orang tua kita, sahabat kita. Karena kekosongan hati kita lah membuat kita tak mengenal akan suara Tuhan. Tapi kita lihat, ketika Yesus memanggil namanya Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru.
Yohanes 20 ayat 16. Saya percaya saudara, begitu kagetnya Maria saat bagaimana namanya dipanggil. Dan lebih kaget lagi ketika dia berpaling ke suara itu dan ternyata itu adalah Yesus saudara. Saking girangnya dia berjumpa Yesus, dia ingin meraih tangan Yesus. Namun kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Yohanes 20 ayat 17. Saudaraku, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sapaannya yang penuh kasih memulihkan semangat dan imannya. Perjumpaan dan sapaan yang penuh kasih yang dialami Maria membawa perubahan dalam diri Maria. Kita lihat dalam kesedihannya didapatkannya kubur Yesus kosong. Di tengah kesedihan dan keraguan, namun saudara-saudara, iman Maria Magdalena tetap teguh dan ia menemukan pengharapan dalam perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Regi hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, mau mengajarkan kepada kita semua yang sering mengalami kekosongan di dalam kehidupan, yang sering mengalami kesedihan, ingatlah, tetap teguh dalam iman kepada Kristus Yesus kita. Karena dalam keteguhan iman kita ini saudara, kita akan menemukan pengharapan seperti Maria. Kita akan berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan Dia sendiri, Yesus Tuhan, yang akan menghibur, memberi damai sukacita, dan memulihkan, menyelesaikan setiap permasalahan kita. Nah, untuk dapat berjumpa dengan Dia, Yesus Tuhan kita saudara, kita harus menunjukkan kesetiaan dan cinta yang mendalam kepada Yesus. Memiliki kerinduan yang mendalam akan Dia, Yesus Tuhan. Dalam kesetiaan dan cinta yang mendalam kepada Yesus akan menumbuhkan iman kita saudara. Dan akan berbuah di mana pengharapan akan Dia akan kita alami secara pribadi. Mari saudara-saudara, kita mau hidup senantiasa dalam kesetiaan dan cinta yang mendalam kepada Yesus. Dan kita mau menjadi Maria Magdalena masa kini yang mana mau bersaksi akan Yesus Tuhan kita. Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Yohanes 20 ayat 18. Terpujilah Kristus Tuhan kita Yesus yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.